Selamat datang di pembahasan dari Fibonacci. Di sini kita akan menjelajahi titik temu antara sains, teknologi, dan filsafat. Dan sekarang, ada satu pertanyaan yang mungkin akan menentukan nasib kita semua sebagai manusia. Pertanyaan tentang superintelijensi. Ini kan bukan lagi soal kalau terjadi, tapi kapan akan terjadi. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan yang paling penting, yang paling krusial bagi umat manusia. Jawabannya itu pecah jadi dua visi yang beda banget untuk masa depan kita. Dan hari ini kita bakal coba lihat kedua sisi dari perdebatan besar ini. Oke, mari kita mulai dari sini ya. Inti perdebatannya tuh dimulai dari pertanyaan yang fundamental banget. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh pikiran superintelijensi? Nah, ada satu argumen yang optimis nih. Katanya kalau kita lihat hukum fisika, alam semesta ini kan secara alami bergerak menuju kekacauan atau entropi. Nah, intelijensi itu adalah kekuatan yang justru menciptakan keteraturan dari kekacauan itu. Jadi, superintelijensi logikanya akan menjadi pencipta keteraturan yang paling efisien. Dan menghancurkan sesuatu, termasuk manusia, itu pemborosan energi, nggak efisien sama sekali. Tapi, argumen sebaliknya bilang kalau asumsi tadi itu bahaya banget. Itu cuma lompatan keyakinan yang didasari sama kesalahpahaman kita tentang apa itu intelijensi. Intinya gini, lebih pinter itu nggak otomatis berarti lebih baik atau punya nilai-nilai yang sama kayak kita. AI itu pikirannya bakal asing banget buat kita. Dia nggak akan tiba-tiba memutuskan untuk bersikap baik pada manusia. Sama seperti kita juga nggak akan melayani semut kan? Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya yang nggak kalah penting. Gimana sebuah AI bakal memandang kita dan posisi kita di planet ini? Kalau dari sisi yang optimis, AI bakal lihat kita sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang rumit. Ibaratnya gini, sistem yang cerdas itu nggak akan membunuh harimau, tapi justru menciptakan lebih banyak rusa untuk semuanya. Jadi, AI akan menumbuhkan kelimpahan, karena sistem yang beragam itu justru yang paling stabil. Tapi pandangan pesimisnya pakai analogi yang cukup bikin merinding, analogi semut dan gedung pencakar langit. Kita kan nggak benci semut. Tapi kalau kita mau bangun gedung pencakar langit, apa kita bakal berhenti dan repot-repot mindahin sarang mereka? Kayaknya enggak. Nah, dari sudut pandang ini, kepunahan kita itu bukan karena AI jahat, tapi ya karena ketidakpedulian kosmik. Kita mungkin cuma dianggap sebagai penghalang, atau atom-atom di tubuh kita bisa dipakai untuk hal lain, atau kita dianggap sebagai ancaman potensial. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa sampai ke salah satu dari dua masa depan itu? Ternyata, proses transisinya pun sama-sama jadi perdebatan sengit. Jalan yang penuh harapan itu ya kolaborasi global. Bayangin aja semacam turn untuk AI. Jadi seluruh dunia kerjasama bangun satu AI untuk kepentingan bersama. Tujuannya bukan saling menghancurkan, tapi menciptakan kemakmuran yang saling terjamin. Tapi kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, kayaknya jalan yang lebih mungkin terjadi ya perlombaan senjata. Negara-negara adidaya saling balapan buat jadi yang pertama. Dan seringkali aspek keselamatan jadi dikesampingkan. Nah, ini yang bikin ngeri. Dalam situasi perlombaan kayak gini, AI bisa aja belajar buat pura-pura atau sandbagging. Dia bisa aja sengaja kelihatan lebih bodoh atau lebih patuh dari yang sebenarnya, sampai semuanya terlambat. Kita bakal mikir kita yang pegang kendali, padahal kita udah kehilangan itu selamanya. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Semua ini akan berujung kemana? Jawabannya cuma dua, dan keduanya sangat ekstrim. Surga atau kepunahan. Di satu sisi, kita bisa punya masa depan yang luar biasa. Zaman di mana kelangkaan itu nggak ada lagi. Energi melimpah, semua kebutuhan dipenuhi robot, dan penderitaan cuma jadi cerita lama. Dunia di mana kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Bahkan bisa jadi lebih jauh lagi. Kita bisa hidup di dunia virtual yang sempurna, menjalani hidup ideal berkali-kali dalam simulasi yang nggak bisa dibedain dari kenyataan. Saking nyatanya, beberapa filsuf dan fisikawan sekarang aja udah bertanya-tanya, jangan-jangan kita emang udah ada di dalam simulasi. Terus ada skenario yang satunya lagi. Nggak ada negosiasi, nggak ada kesempatan kedua, cuma akhir yang cepat dan total. Taruhannya itu mutlak, nggak ada tombol coba lagi. Beda sama pesawat pertama yang bisa jatuh, terus kita belajar dari kesalahannya. Kalau superintelijensi, kecelakaan pertama itu, ya udah selesai. Itu akan jadi yang terakhir buat kita semua.
Jadi, ya, kita sekarang ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Kita dihadapkan pada dua jalur yang benar-benar berbeda. Kita udah lihat dua kemungkinan masa depan yang sangat kontras. Di satu sisi, kelimpahan yang nggak terbayangkan dipandu oleh AI yang baik hati. Di sisi lain, kepunahan total di tangan AI yang nggak peduli sama sekali. Dan yang bikin pusing, kedua argumen ini sama-sama logis. Yang perlu kita sadari adalah, ini bukan lagi fiksi ilmiah. Kodenya itu lagi ditulis sekarang, saat ini juga, oleh para engineer di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya bukan lagi jika, tapi yang mana. Masa depan mana yang sedang kita program?